Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa, ucap syukur pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami mulaikan aktivitas, kami mau merenungkan firman, urapi kami, supaya kami mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita memasuki bulan April ya, dengan tema pemulihan keluarga. Dan pada pagi hari ini, subtema terkait dengan orang tua yang mendidik dengan kasih. Ya, saya akan bacakan ayat pokok kita pada pagi hari ini. Efesus 6 ayat 4, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ayat ini sangat sederhana ya, simple to the point, ya, yang intinya seorang ayah, ya, figur seorang ayah, ya, itu tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Kita akan membahas, ya, namun sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi yang terjadi, ya, kisah nyata tentang sekawanan gajah. Ya, gajah ini dalam ekologi ataupun kelakuan dia bersikap, ya, gajah ini memiliki ingatan dan kecerdasan, ya. Sebagai mamalia, gajah ini memiliki otak terbesar, ya, khususnya mamalia di darat, ya, yang di atas rata-rata dan sangat kompleks dan juga cerdas, ya. Jadi gajah ini memiliki selain ingatan dan kecerdasan, dia memiliki struktur otak yang bisa mengembangkan hipokampus, ya, hipokampus yang untuk memori, ya, dan juga korteksnya itu memiliki jumlah neuron yang mendekati manusia. Ya, artinya singkatnya memiliki kecerdasan tinggi dibanding mamalia-mamalia lain yang ada di darat. Selain itu juga gajah ini memiliki kecerdasan emosional, ya. Dia bisa berduka, bergembira, menikmati kasih sayang. Dan memang gajah ini, ya, memiliki suatu perilaku sosial yang cukup rumit. Nah, pada tahun 2019 ya, ada berita yang saya baca di Detik, di mana gajah-gajah yang hidup di Taman Nasional Pilanesberg, Afrika Selatan, itu membuat kekacauan, ya, dan cukup parah, ya, karena mereka menyerang badak, kemudian melakukan pembunuhan, ya. Artinya dia membunuh badak tanpa alasan yang jelas. Ya, artinya biasanya kalau gajah itu diserang, ya, katakanlah konflik dengan manusia, dia memiliki ingatan, ya, dia akan mencari manusia tersebut, ya, rumahnya, dan bisa dihancurkan oleh gajah. Tapi ini tanpa ada konflik sebelumnya, ya, sekelompok gajah yang usianya menurut, ya, peneliti di Taman Nasional itu tergolong usia remaja, ya. Mereka selain menyerang badak, juga menyerang sesamanya. Ibaratnya membuat kekacauan. Dan hasil riset mengatakan bahwa intinya mereka ingin menyombongkan diri, ya, ingin menunjukkan keberadaan mereka, ya, sebagai suatu gajah remaja. Ini cukup unik, ya, setelah dikaji, dan ternyata gajah-gajah ya usia remajanya ini sekitar usia
sampai 20 tahun ya. Kenapa mereka memiliki agresivitas tinggi seperti itu? Setelah dirunut pada tahun katakanlah 70-an ya, ternyata gajah-gajah ini dipindahkan dari tempat yang lain ya ke Taman Nasional tersebut, di mana tidak ada gajah yang jantan. Ya, hanya berisi gajah yang betina, termasuk bayi-bayi. Dan kesimpulan dari penelitian ini ya, kekacauan yang ditimbulkan perilaku agresif ini itu karena tidak adanya figur gajah jantan yang lebih dewasa. Ya, jadi mirip dengan manusia ya. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya figur seorang ayah dalam masa pertumbuhan remaja. Baik itu terhadap gajah maupun juga terhadap manusia. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam renungan di website yang saya kutip dari Pastor Jeff Minandar, ya, di situ Pastor Jeff mengutip statistik di Amerika Serikat, ya, saya bacakan. 63% dari kasus bunuh diri pada anak muda dilakukan oleh mereka yang berasal dari rumah tangga yang kehilangan sosok bapak. 90% dari anak-anak yang menjadi gelandangan dan lari dari rumah berasal dari rumah tangga yang kehilangan sosok bapak. 85% dari anak-anak yang menunjukkan perilaku menyimpang berasal dari rumah tangga yang kehilangan sosok bapak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi pentingnya figur ayah, figur bapak, ya, dalam suatu rumah tangga, di mana di sini, ya, dalam Efesus 6 ayat 4, itu terkait dengan pola didikan, ya. Di situ disampaikan, ya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pola didikan yang sehat itu penuh kasih dan sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi malah Efesus ini mengingatkan untuk tidak berperilaku membangkitkan amarah. Ini yang terjadi, ya, dan semakin hari kita berada di dalam situasi yang kompleks di mana seorang bapak sekalipun, seorang ayah sekalipun itu bisa saja menerima perlakuan yang tidak baik turun-temurun dari ayahnya. Dan ayahnya juga kemungkinan juga bisa saja menerima perilaku yang tidak baik dari ayahnya dan seterusnya. Ditambah lagi, ya, dalam situasi hari-hari ini, ya, dengan kompleksitas masalah, tantangan perekonomian dan lain sebagainya. Ini yang kemudian, ya, fakta hari ini, ya, seperti statistik yang tadi disampaikan di dalam renungan Pastor Jeff Minandar, itu yang terjadi. Semakin hari menumpuk dan kemudian itu terakumulasi persoalannya. Puji Tuhan pada pagi hari ini, ya, dalam konteks pemulihan keluarga, ya, ini yang akan memutuskan, ya, hal-hal yang mungkin selama ini mengikat dari kakek, anak, cucu, seterusnya. Ini diputuskan melalui kuasa firman Tuhan dan kembali kepada ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, anak-anak membutuhkan sosok bapak, sosok ayah. Itulah yang akan mendisiplinkan mereka supaya mereka tahu bagaimana menempatkan diri dan mereka memiliki suatu penghormatan, ya, kepada otoritas, di mana dalam hal ini keluarga adalah suatu organisasi terkecil, ya, dalam konteks pendidikan. Puji Tuhan, kita boleh diingatkan oleh ayat ini, ya, pada hari ini,
Dan renungannya adalah, apakah saya bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya? Ini barangkali pertanyaan buat bapak-bapak yang ada. Ya, kita lupakan hal-hal yang lalu, ya, yang barangkali juga ya tanpa sadar terpola dalam pikiran kita, pendidikan-pendidikan yang lalu. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk mulai berubah, mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi teladan, dan demikian itu yang diteruskan oleh anak-anak kita kepada anak-anak mereka, terus kepada generasi-generasi selanjutnya. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kembali kami diingatkan dalam keluarga semua yang ada. Kami kembali kepada didikan dan ajaran Tuhan untuk mulai memperhatikan anak-anak kami masing-masing. Kami yakin dan percaya dengan didikan sesuai dengan ajaran firman-Mu, anak-anak kami akan tumbuh menjadi generasi yang luar biasa, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.